abdu kulla sa'atin tamurru min umri. Ya. Selalu ada kekecewaan bagi kita yang tidak memanfaatkan waktu. Ya. Tak ulangi ya. Selalu ada kekecewaan bagi kita yang tidak memanfaatkan waktu. Terus diulang lagi. Selalu ada kekecewaan bagi kita yang tidak memanfaatkan waktu secara maksimal. Sudah memanfaatkan sih, tapi belum maksimal. Itu ya masih tetap kecewa. Ada kekecewaan bagi kita yang tidak memanfaatkan waktu. Kecewa, ya Allah lah, dulu kok di pondok enggak belajar sungguh-sungguh, ternyata sekarang dibutuhkan, tapi aku rungiso belum bisa, ini mau ke pondok lagi malu, sudah kadung keluar, nggak enak, nah gitu, nggak enak. Sudah naik kelas saja mau belajar sama yang adik kelasnya kan juga nggak enak. Nahwu sorof kelas idat sama kelas 1, sudah naik kelas 2, saya kok sorof, nahwu sorofnya belum bagus ya, tapi itu pelajaran kelas 1, masa mau turun lagi kelas 1, nggak enak, ya sudahlah nggak usah, nggak bisa, nggak apa-apa loh, akhirnya gitu, kecewaan. Sudah memanfaatkan tapi tidak maksimal, itu bisa kecewa juga. Ya Allah, dulu saya kok menghafalkan ayat-ayat pendek kok sampai sini toh ya. Kalau andaikan sampai sini, waduh, alangkah senangnya. Loh, kecewa. Ya. Berbuat baik kepada orang tua misalnya ya, berbaik kepada orang tua. Seperti saya ini, itu punya kekecewaan. Ya Allah, dulu kenapa saya ini khidmah kepada ibu saya kok baru segini, andaikan bisa segini, waduh senengnya. Jadi pagi-pagi gini kalau saya liburan ini ya mesti ini menyiapkan ubur rempe ibu saya masak. Pokoknya air itu nyari di telaga jauh kalau kemarau ya. Kalau musim hujan itu ada tapi ya tidak bersih karena kali Bengawan, kali jenenge, air kali karena nggak punya sumur, nggak ada sumur nyasin, nggak bisa untuk masak ya, sumur nyasin, jadi harus ngambil air dari telaga. Kalau kemarau antri ya itu. Kemudian ini mijeti, ya Allah, dulu kalau misalnya bisa, tak buatkan apa, tak masakkan apa, ternyata ibu umurnya tidak panjang. Sudah berbuat baik, sudah khidmah, tapi belum maksimal, itu saja kecewa. Sama bapak, apalagi waktu itu bapak saya masih kecil, jadi ini memaksimalkan itu gimana caranya juga agak, tapi minimal wah saya sudah alhamdulillah wis boso sama bapak sebelum meninggal, karena sebelumnya nggak boso ya. Alhamdulillah ini kalau disuruh saya itu mesti melaksanakan ini. Alhamdulillah ini bisa mengikuti pesan orang tua ini, sebelum meninggal pesan dan sudah saya laksanakan. Itu saja masih ada yang ini, wah andaikan ya saya bisa, semangatnya lebih tinggi dari itu, saya pasti prestasinya bisa lebih baik. Gitu ya, selalu lebih baik ya. Perlu diingat bahwa selalu ada jalan bagi orang yang mau berusaha, selalu ada jalan. Ini diingat-ingat, ini harus optimis. Rumusnya selalu ada jalan bagi orang yang ini berusaha. Gak ada misalnya gini, waduh, ini orang mungkin ini aku kayak apa-apa, udah daripada gerak ya tak turu. Ada.
Apa coba? Problem apa? Selalu ada jalan. Problem apapun. Ya, problem apapun. Selalu ada jalan. Jadi jangan orang membuang-buang waktu disebabkan karena punya persepsi, ora mungkin. Aku ki otakku ki mung semene iki, ora mungkin mempelajari ilmu ki bisa. Loh, meremehkan otakmu. Otak orang itu bergantung pemiliknya. Ya, otak orang itu bergantung pemiliknya. Diajak cerdas ya cerdas, diajak malas ya malas. Otak itu. Turutono ya, turut. Aku mau mikir bingung. Engko ora tau mikir gue. Kenapa? Karena khawatir bingung. Tak pikir ya. Apa bisa ini? Bisa. Nah, tak cari ini gimana. Kalau hari ini nggak selesai, ya tunggu besok. Saya akan mencari cara gimana agar ini masalah kita ini terurai. Pasti selesai. Pasti selesai. Allah akan memberikan jalan bagi hambanya yang mau berusaha. Nah, ini ditambahi lagi sama Hadratus Syekh. La badalalaha wala iwadala anha. Waktu itu berlalu tanpa ganti. Tanpa ganti. Yes. Wus, orang balik. Makanya ada orang menyebut waktu itu kejam. Karena tidak mau ini kembali. Kalau sudah jalan berlalu selama-lamanya. Selama-lamanya. Karenanya segera diputus. Segera diputus berbagai persoalan yang mengganggu. Kalau saya nanti gini ya saya gini. Potong. Begini atau begini saya tetap begini. Begini atau begitu saya tetap begini. Lono cepat. Jadi hal-hal yang mencegah wal awaik al mani'ah itu diantisipasi sejak awal. Jika itu mengganggu kesempurnaan proses belajar. Apa saja? Apa saja? Gudiken, gak telepon. Dan dibati, enggak nak ganggu belajar. Belajar kok kukur. Ya. Apalagi? Apa? Gangguannya apa? Gangguanmu apa? Saya nggak bisa konsentrasi. Latihan konsentrasi kan sudah tak ajari kayak latihan konsentrasi. Sudah dilaksanakan ya? Sudah. Engko ya urung sok meneh. Langsung aja di ruangan ini latihan. Bayangkan ruangan ini. Ya, lihat. Oh, ada apa? Pejamkan mata. Absen satu-satu barang yang ada di tempat ini. Absen. Semakin detail Anda menyebut benda dan posisinya dengan baik, konsentrasinya semakin bagus. Sampai dengan sholat khusyuk yang baik. Coba sholat khusyuk. Sholat itu ya seliut, menunggu ya hilang kok. Ya, hilang. Konsentrasinya itu loh, khusyuknya itu hilang. Seliut tok kemana-mana. Coba latih. Kemarin dia mulai dari melihat ruangan, kemudian pejamkan mata, lalu sebutkan sampai dengan sholat khusyuk. Sak rakaat ngono wae wis top kuwi. Kok iso khusyuk kok sak rakaat wis top-tope wong. Apa meneh nek sampai 2 rakaat. Apalagi. Gitu. Mbak ya. Jadi hal-hal yang mengganggu. Yang mengganggu belajar itu apa misalnya? Wah, saya tak nyoba ini apa kerja apa gitu. Kerja yang tidak ada kaitannya dengan pelajaranmu.
itu ganggu. Kecuali kalau misalnya yang ekonomi syariah, lalu ini latihan membuka usaha ekonomi. Oh, ada kaitannya. Yang PAI mau ini ajar peningkatan anajah kreatif biar bisa lebih kreatif. Oh, yang kedokteran ngurusi kesehatan santri, wah itu ada kaitannya. Pokoknya pondok ini tak buat bersih, sehat, paling bersih Kabupaten Banyumas. Oh, ini ada kaitannya. Santri-santrinya sehat, lingkungannya sehat. Loh, tak buat program gitu. Ya. Apalagi nanti kalau bisa menyebar. Kan pondok itu ada layanan kesehatan sebenarnya. Sudah kerjasama dengan dinas kesehatan sudah lama. Tapi nggak jalan. Sudah pesan dulu. Nanti ruangannya gini ya. Bah, nggih, ruangan sing di kurang luas ya kayak ini aula kayak gitu. Kuwi arep nggo ngopo? Nggih, mangkene kini. Sampai lali aku wong sapa mbiyen sing dutus ya. Nah, sekali itu menyampaikan dan wassalam, nggak ada terusannya. Kerjasama pernah dengan ini sini, mana itu? Oh, Baturaden pernah, puskesmas sini sudah pernah juga ke sini ke sana. Apa kayak siapa? Lupa. Tapi mbut terusannya piye kuwi. Kita juga sudah pernah ini masih ya ini mungkin ya kerjasama dengan PMI yang donor darah itu masih. Nah itu masih donor. Pokoknya kalau kaitannya dengan ini seiring dengan itu tidak mengganggu, menguatkan. Ya sudah coba aja ini sesuai dengan disiplinnya masing-masing. Jangan aneh-aneh. Aneh-aneh itu misalnya melakukan aktivitas yang nggak ada kaitannya, jauh. Ada kaitannya tapi jauh. Mendaki gunung misalnya, jauh. Saya programnya adalah menundukkan Gunung Slamet. Pokoknya uap yang muncul ke sana itu saya harus di atasnya uap itu. Oh, sono. Kaitannya apa karo ininya ngajimu? Sulit, itu agak sulit, ya agak sulit. Makanya dulu sini ada yang santri putri mendaki tak ini bilang, kowe arep ngaji apa arep iku menek gunung? Naik gunung. Oh ya sudah, nggak usah ngaji. Wedok-wedok munggah gunung, lanang wedok seminggu luwe. Lah kiai ini bingung. Nek kita koni lagi turu nang dhuwur Gunung Slamet. Lanang wedok, lha piye? Ya. Jadi hilangkan hal-hal yang mengganggu. Ya, yang mengganggu mencari ilmu, yang mengganggu kesungguhan, ya, yang mengganggu keberhasilan. Buang. Yang mengganggu. Kenapa toh? Itu kalau di dalam ini istilahnya Mbah Hasyim Asy'ari itu karena qawati utorikit ta'allum. Gampangnya itu ini kot utorik itu begal, ya, begalnya perampoknya orang mencari ilmu itu ya karena membiarkan hal-hal yang mengganggu itu ini di sekitarnya. Segera antisipasi, ya, segera diantisipasi. Apa ya Pak? Rumuskan setelah ngaji ini nanti dirumuskan ya masing-masing. Apa yang mengganggu saya ini? Bisa ngantuan,
bisa terlambatan. Selalu saja aku kok nek jamaah kok mesti carry ya. Lah ki ngapa kuwi? Apa ya, saya itu kok setiap kali belajar kuliah itu mesti kok ngantuk ya. Mesti turu loh. Nah, itu pengganggu. Selesaikan. Wah, nggak mungkin lah saya kok nggak ngantuk. Loh ya mungkin lah. Buktinya gue mangan ya orang ngantuk. Ayo. Bisa tau? Motoran orang ngantuk. Lah kok waktu belajar ngantuk? Lah itu berarti ada problem. Ada problem. Segera selesaikan. Apa? Masalah keluarga, karena ada ruwet nih masalah keluarga, selesaikan. Masalah dengan kawan, konflik, mau tak jiwitnya kebanteran, nanti ini cuwil, tak jiwit nih, kebanteran nanti cuwil, jaluk ngapura, dibawa ke rumah sakit, enggak, ya problem selesaikan. Karena itu bisa memperlancar belajar. Ada yang tanya? Jadi adab ini masuk kategori adab. Luar biasa loh ya. Adab. Kalau ada orang kok suka atas wifat takmil, itu randi adab. Loh, ngono maksudnya. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, ana wong kok senengane sak sesuk. Ki randi sopan satu. Dikongkon kiai ini kok ora jelas nanti mbuh kapan besok lagi nah itu ora sopan kudu ndang. Nah, bahasa Jogjanya itu ndang. Bahasa sini apa? Ndang itu segera age-age kok kayak nama ini ya, tempe ya, age-age. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada bika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awli minal awali muqattahimi ya rabbi safa balli maqasidana wa fillana Mama doya wasi'al karami.